Bayangkan, Mbak, dulu Makassar itu di jat di waktu-waktu memang harga telurnya itu lagi mahal, itu di 52.000, 54.000 peraknya. Oke. Teman-teman di mini farm itu malah stabil di 36.000 peraknya. Tentu kalau pagi hari dengarkan suara-suara ayam, kasih makan ayam, tentu pungut telur. Saya pikir aktivitas desa yang buat kita relaksasi, khususnya kita di perkotaan. Gitu. Bahkan ada peternak bilang sama saya di salah satu kelompok tani di lorong Kota Makassar, dia sampaikan begini, Pak, kulkas saya sudah tidak cukup, gitu. Karena telurnya terlalu banyak. Telurnya terlalu banyak. Bagi-bagi nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Alika, tentunya di podcast Berita Kota Makassar dengan menghadirkan bintang tamu yang spesial setiap harinya. Kali ini pemirsa dengan pembahasan yang juga sangat penting, karena pembahasan kita kali ini menyangkut tentang urban farming yang merupakan menghadirkan pertanian dan peternakan mungkin di daerah perkotaan. Wah, seperti apa itu ya? Mungkin pemirsa Berita Kota Makassar sudah tidak asing dengan kata urban farming, tapi itu perlu dijelaskan kembali juga terkait bagaimana, karena inovasi ini merupakan inovasi yang sangat diperlukan juga tentunya dengan menghadirkan manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Nah, di samping saya kita akan mewawancarai salah satu ada co-founder dari Mini Farmta yang tentunya menggunakan urban farming di bidang peternakan. Iya, bidang peternakan. Nah, Assalamualaikum Pak Fahmid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Selalu semangat pastinya. Luar biasa. Iya. Kesibukan hari ini gimana? Kalau hari ini aktivitas seperti biasa, kita kontrol beberapa teman-teman yang menggunakan mini farm yang ada di 14 kecamatan di Kota Makassar. Wow. Utamanya bagaimana produksinya, bagaimana manfaatnya setelah mereka dapatkan produksi telur setiap hari di rumah. Seperti itu. Nggak usah dijelaskan lebih lanjut dulu terkait itu. Kita awali dulu ya Pak Fahmid Bapak ya, selaku co-founder Mini Farmta. Sebelum kita masuk di Mini Farmta, pemirsa mungkin teman-teman tidak asing dengan urban farming, tapi boleh dijelaskan langsung juga dari Pak Fahmid Bapak, urban farming itu seperti apa, supaya teman-teman Berita Kota Makassar, pemirsa Berita Kota Makassar khususnya yang ada di Makassar, lebih tahu lagi konsep urban farming itu seperti apa sih, Pak Fahmid? Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir urban farming itu sudah tidak asing di masyarakat. Betul. Utamanya kalau kita sering dengar itu ada yang sering kita makan itu seperti hidroponik, ikan lele, yang modelnya terpal, tapi urban farming di sini adalah menyediakan pangan di perkotaan, gitu. Jadi lebih kepada bagaimana produksi pertanian, perikanan, dan peternakan itu bisa kita sediakan setiap hari di rumah. Betul. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi lebih kayak efisien waktu juga. Benar. Kita bisa langsung ambil mungkin contohnya kalau ada telur ya. Iya, betul, luar biasa. Nah, saya juga mau bertanya ini, kenapa konsep urban farming ini relevan kira-kira kalau di Kota Makassar? Baik. Terima kasih. Kalau di urban farming sendiri, khususnya kita, kami ini di Mini Farmta ini adalah menyediakan kandang petelur di lorong-lorong, khususnya di Kota Makassar. Tentunya sejak tahun 2023 kemarin, kami bersama DP2 Kota Makassar menyediakan pangan khususnya di telur untuk warga Kota Makassar di 14 kecamatan. Saya pikir setelah beras, tentu kebutuhan masyarakat adalah telur. Gitu. Kebutuhan telur yang banyak tentunya membutuhkan harga yang efisien, ketersediaan yang berkelanjutan, mudah untuk didapatkan. Saya pikir kalau masyarakat menggunakan salah satu inovasi dalam bidang peternakan yaitu mini farm, itu saya pikir sudah bisa menjawab beberapa kebutuhan dari masyarakat, utamanya menyediakan pangan telur di
pekarangan rumah. Seperti itu. Oke, jadi mini farm ini ternyata menyediakan pangan telur di pekarangan rumah. Kenapa itu relevan sekali sama warga Kota Makassar? Iya, baik. Saya pikir begini, untuk kita di Makassar sendiri adalah konsumen terbesar. Seluruh suplai telur di Kota Makassar itu ada di 150 km dari Kota Makassar, yaitu Kabupaten Sidendreng Rapang atau kita kenal dengan Sidrap. Nah, produksi terbesar kita di sana itu disuplai setiap harinya dari kota Sidrap, karena memang kota terbesar kedua di Indonesia setelah Blitar adalah kota Sidrap, penghasil telur untuk area timur. Nah, cuman masalahnya adalah rantai pasok yang cukup panjang. Karena rantai pasok yang cukup panjang, pemainnya juga banyak. Kalau makin banyak dilewati pemain, tentu harganya juga akan sampai ke konsumen jauh lebih mahal. Iya. Nah, relevannya adalah kalau misalnya kita sediakan sendiri di halaman rumah, kita tidak harus ke pasar, tidak harus ke Sidrap ambil telurnya, gitu. Tidak harus pusing lagi. Tidak harus pusing lagi ada berubah harga, gitu. Produksi telurnya setiap hari di masyarakat, tentunya ini menjadi solusi buat masyarakat untuk menyediakan protein hewani, khususnya telur di Kota Makassar. Seperti itu. Jadi itu ya. Ya, saya tidak sampai kepikiran ke situ Pak ya, tapi ternyata itulah jawaban dari biasa mungkin pemirsa Berita Kota Makassar, ibu-ibu di luar sana, malas sekali telur. Iya, betul. Ini bisa jadi jawaban, jadi solusi, di mana ada inovasi urban farming itu sendiri di bidang pangan, yang di mana langsung bisa ambil telur dari pekarangan rumah. Betul. Ini sudah berapa lama ini inovasi mini farm ini? Iya, inovasi peternakan sendiri khususnya di mini farm itu kita jalan sudah hampir 2 tahun. 2 tahun? Berarti sejak 2023? 2023. Itu di bulan 9 lewat program bersama teman-teman dari pemerintah kota, khususnya DP2 Kota Makassar. Nah, dari situ tentunya kami sudah ada di 70 titik di 14 kecamatan di Kota Makassar. Gitu. Yang paling penting sebenarnya adalah apakah jauh lebih murah kalau saya pungut telurnya di depan rumah atau saya beli sendiri di pasar. Depan rumah dong? Iya, biasanya kalau kita pikir, waduh, saya kalau misalnya harus pelihara 8 ekor, 16 ekor, belum biaya maintenance-nya, belum biaya pakannya, belum biaya yang lain-lainnya, wah malah jatuh-jatuhnya mahal. Iya juga ya. Iya juga ya Pak ya. Padahal kalau kita hitung, saya pernah hitung bahwa kalau misalnya kita di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sidrap itu sekarang 1.700 per butir. Oh, per butir. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai mini farm, memang investasi di peternakan di awal itu agak mahal. Karena kita harus menyediakan budget di kandang, di ayam, di pakan, perawatannya. Tapi masuk ke bulan kedua, asal kita tahu produksi dan biayanya itu turun jadi dari 3.400 jadi turun jadi Rp593 selama 2 tahun. Bayangkan, Mbak, dulu Makassar itu di waktu-waktu memang harga telurnya itu lagi mahal, itu di 52.000, 54.000 per raknya. Teman-teman di mini farm itu malah stabil di 36.000 per raknya. 36.000? 36.000. Karena tidak ada lagi biaya transportasi dari Kabupaten Sidrap ke Makassar, tidak ada lagi biaya transportasi dari rumah ke pasar, tidak ada lagi tidak ada lagi biaya-biaya lain selain kita kasih makan, terus ayamnya bisa menghasilkan telur. Jadi bayangkan dari 1.700 itu bisa turun sampai ke Rp593. Itu lumayan loh sebenarnya. Bisa cukup menghemat. Dapat freshnya, dapat efisiennya.
Iya, iya Seperti itu. juga ya. Tapi mungkin banyak masyarakat juga nih Pak Iya, Hamid iya, ya. iya, iya. Ya biasanya ya masyarakat susah. Iya, Itu lagi mau diurus, iya, itu lagi mau dikasih makan ayamnya, mau diternak apa iya, segala macam, ditunggu lama-lama kan kalau ke pasar langsung ada ya. iya, betul, betul, Kira-kira betul. bagaimana tanggapan kalau dari Pak Baik, Fahmi? kalau kita sendiri itulah fungsinya kita Ya. sebagai seorang insan peternakan. Oke. Bagaimana, karena kan kebetulan kemarin saya dari alumni Fakultas Peternakan Unhas. Saya pikir bahwa ilmu yang kita dapatkan ya kita harus salurkan ke masyarakat. Betul. Bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, dari sisi edukasi pasti akan berpikir seperti itu. Iya betul. Saya harus bermasalah dengan penyakitnya. Ya. Saya harus bermasalah dengan pakannya. Ayamnya nanti kalau misalnya tiba-tiba tidak berproduksi itu bagaimana? Ya, mati juga, rugi. Mati juga. Nah, kita sebenarnya tidak langsung lepas ke masyarakat. Oke. Tidak kasih kandang, tidak kasih ayam, kita bimbing. Selama ayamnya masih bertelur sampai di kandang. Karena kan memang di petelur itu kan ada masa afkir. Di mana produksi telur itu sudah tidak banyak lagi. Dan tentunya sudah tidak efisien di peternakan. Nah, setelah kita kasih kandang, kita kasih ayam, kita ajar manajemennya. Manajemennya cukup tidak sulit sebenarnya. Cukup dikasih makan saja. Diatur bagaimana kandangnya bersih. Bagaimana kandangnya, bagaimana ayamnya bisa nyaman. Tidak kena panas dari pagi sampai siang. Ya pastilah kalau kita misalnya dikurung, ya kan? Kalau misalnya kita dikurung, terus dari pagi sampai siang kita kena matahari, tentu itu mengganggu produktivitas kita setiap hari. Rada stres juga ya. Ayam juga stres? Ayam pasti stres. Stres juga, gitu. Oke. Nah, karena kenapa? Ayam yang kita pakai ini, dulunya kalau kita jalan-jalan ke kampung, itu kan ayam yang dari 1 tahun cuma 12 butir saja. Tapi karena kemajuan teknologi, karena kemajuan genetik di bidang peternakan, ayam yang kita pakai sekarang ini adalah ayam yang cukup modern. Dia bisa berproduksi dalam setahun itu 340 butir per ekor. Wow. Bayangkan lompatan dari 12 butir per tahun, itu lompat di 340 butir. 40 butir. Jadi cukup lumayan sebenarnya. Dan daya tahan adaptasinya di satu lingkungan itu jauh lebih maju, lebih bagus. Gitu. Jadi dari sisi manajemen atau pemeliharaan pertama yang kita atur hanya jangan lupa dikasih makan. Gitu. Ya kita mau dapat apa kalau tidak dikasih makan ayamnya? Ya kan? Jangan lupa kebersihannya dijaga. Gitu kebersihannya, karena kebersihan itu bisa jadi apakah ada sumber penyakit. Gitu. Kalau kandangnya kotor, tentunya sumber penyakit akan banyak. Akan mengganggu ayamnya. Gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana manajemen kesehatannya. Kasih vitaminnya, kasih vaksinnya. Gitu. Dan saya pikir kalau biaya maintenance-nya itu kalau di awal kita cuma 3.400 per butir, bisa turun bulan kedua di 593 rupiah sampai 2 tahun, itu lumayan loh sebenarnya. Gitu. Bahkan ada peternak bilang sama saya di salah satu kelompok tani di lorong Kota Makassar, dia sampaikan begini, Pak, kulkas saya sudah tidak cukup gitu. Karena telurnya terlalu banyak. Telurnya terlalu banyak. Bagi-bagi nih, Pak. Jadi dia bagi-bagi gitu. Selain apa namanya? Selain produksinya banyak, itu juga bisa menjadi salah satu pengentasan stunting di Kota Makassar. Gitu. Karena protein telur saya pikir luar biasa sebenarnya. Sudah sangat memenuhi apa namanya? Asupan gizi untuk anak kecil. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Pokoknya makanan, kebersihan, kesehatan, cukup 3 itu saja. Itu. Kalaupun ada kendala yang kita tidak ketahui, bisa lapor ke kami.
Oh begitu ya. Intinya mini farm ini selalu ada untuk jembatan informasi lah. Benar, karena seperti apanya? Rata-rata kalau kita sudah bagi, mereka masuk ke WA group, mereka komunikasi. Kalaupun memang teman-teman dapat case atau masalah yang sama, mereka sudah tahu. Oh gitu. Jadi memang kalau misalnya kalau kita kasih terus kita tidak ajari, ya, betul. tentu akan jadi masalah sebenarnya. Kita tidak tahu ini mau buat kita apa. Tidak tahu buat apa. Seperti itu. Ya, gitu. Jadi untuk peternakannya itu bisa dilakukan kan di halaman depan rumah ya? Apakah harus banyak orang yang urus atau biasa bagaimana? Ya, kalau mini farm sendiri cukup 1 orang. Oh, bisa gitu ya? Biasanya sih ibu-ibu rumah tangga. Ataukah kalau misalnya ya seperti kita pelihara ayam kampung di rumah. Kayak gitu aja. Pagi kasih makan, kita tinggalkan, nanti sorenya nanti kita kasih makan lagi. Tapi kalau misalnya di petelur, pagi kita kasih makan sambil pungut telur. Gitu. Ini juga salah satu efek relaksasi sebenarnya buat kita orang-orang yang tinggal di perkotaan. Nah, kalau kita tinggal di perkotaan tentunya rutinitas macet, rutinitas kantor yang begitu padat, belum lagi keluarga yang menanti di rumah. Tentu kalau pagi hari dengarkan suara-suara ayam, kasih makan ayam, tentu pungut telur. Saya pikir aktivitas desa yang buat kita relaksasi, khususnya kita di perkotaan. Nah, gimana kalau kita pelihara ayam juga seperti itu? Apakah ada yang rumahnya di pinggir jalan? Ada? Sebenarnya ada. Karena kan memang rata-rata lorong-lorong itu kan rata-rata kan memang di pinggir jalan. Gitu. Ada yang taruh biasanya di lapangan, khususnya memang kayak lorong yang punya lapangan. Ada yang taruh di pinggir jalan karena memang akses jalannya cukup luas. Luas, aman dan nyaman. Ada juga yang taruhnya di dalam rumah. Itu di dalam rumah. Nah, kalau di dalam rumah itu tentunya jauh lebih aman. Itu tentunya banyak kendala sebenarnya kita kalau di mini farm sendiri. Kalau beternak ayam seperti itu, apakah harus juga disesuaikan dengan cuaca iklim di Kota Makassar? Apakah sesuai akan produktif si ayamnya itu untuk bertelur atau gimana? Sejauh ini? Iya, kalau sejauh ini tentunya ayam yang dikembangbiakan di industri, khususnya di industri peternakan, memang sudah sesuai dengan setiap wilayah, gitu. Khususnya kita di Makassar itu kan memang kalau panas ya cukup panas. Kalau hujan ya cukup deras, gitu. Tapi sebenarnya adaptasi dari ayamnya sendiri itu sudah bisa di Kota Makassar. Kalaupun memang cuacanya ekstrim kayak seperti sekarang, paginya panas, sebentar sorenya hujan, itu biasa kita lakukan treatment vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dari ayamnya tidak berubah, gitu, masih tetap stabil dan bisa berproduksi. Seperti itu. Nah, untuk kendalanya sendiri pasti kan ada setiap apapun yang dilakukan pasti ada troublemaker-nya, ada kendala yang dirasakan. Kira-kira kalau di mini farm tak sendiri ini seperti apa sih kendalanya yang dirasakan masyarakat kira-kira? Iya, baik. Pertama itu kan seperti ini. Kendala utamanya itu adalah kotoran. Kotorannya. Betul. Kenapa itu kotorannya? Nah, itu kan saya pikir ya semua ternak itu, makhluk hidup itu kan pasti ada kotoran. Betul. Dan kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi kita kalau di mini farm sendiri bersama dengan teman-teman DP2, karena ini adalah konsepnya urban farming, jadi semua hasil dari peternakan itu diharapkan bisa bermanfaat untuk satu ekosistem urban farming. Nah, kalau di mini farm sendiri itu kotorannya kita kasih jadi pupuk. Ya, betul. Kita keringkan, kita kasih jadi, kita campur dengan tanah, lalu kita kasih ke cabai. Wow, bermanfaat ya pasti lagi. Dikasih jadi cabai. Salah satunya juga kita ada namanya prebiotik. Prebiotik itu
tentunya bisa menurunkan bau di kotorannya. Atau dengan cara yang ketiga, karena bentuk kandangnya itu bentuknya portable, jadi sisa diangkat saja, dibuang di selokan, karena kan tidak terlalu banyak. Beda kalau kita pelihara sekitar 500, 1.500 yang jumlahnya jauh lebih besar. Kalau ini sekitar 10 ekor saja, itu kan tidak terlalu banyak. Jadi rata-rata mereka siram, ataukah mereka angkat, terus mereka buang, gitu. Jadi pengelolaan limbah khususnya di kotoran itu bisa teratasi, gitu. Tapi memang ya saya akui, memang ada beberapa sebenarnya. Gitu, ada beberapa peternakan, KWT yang bermasalah di kotorannya. Di kotoran ya, paling banyak masalah kotoran. Masalah kotoran. Terus yang kedua itu adalah masalah keamanan. Keamanan misalnya banyak tikus biasanya. Jadi biasanya kan kalau kita pelihara serangan hama seperti tikus, biasanya itu bermasalah di lorong-lorong karena dia bisa mengganggu produksi telur. Betul. Iya. Dan masalah ketiga biasanya adalah keributan di perkotaan. Ya, sudah ribut memang di kota ditambah lagi ini ya. Karena memang kalau karena produksi ayam itu harus tenang. Suasana tenang. Oh, harus suasana tenang ya. Kalau misalnya ada mini farmnya posisinya di pinggir jalan, tiba-tiba motornya ribut, ataukah ada suara yang mengganggu aktivitas bertelurnya ayam, atau produksinya ayam, nah itu bisa mengganggu produksinya. Oh, kayak gitu. Jadi pintar-pintarnya teman-teman mungkin dipindahkan tempatnya ke dalam, ataukah di area-area yang di mana ayam itu bisa berproduksi dengan baik. Oke, seperti itu. Ada juga ya kekurangannya ya. Ya pasti. Itu sudah satu paket sebenarnya. Tapi dengan kekurangan itu tidak. Ya benar. Membuat manfaatnya urban farming dan peternakan ini hilang ya. Banyak itu, juga lebih banyak kan yang dirasakan manfaatnya. Benar. Karena kalau kita fokus ke masalahnya saja, manfaatnya tidak akan pernah sampai ke masyarakat. Seperti itu. Intinya sabar-sabarlah dalam beternak itu, karena pasti akan ada ya turun-turunnya juga seperti apa, tapi akan ada juga keuntungan yang dirasakan. Betul sekali. Tapi lebih banyak keuntungan kan dirasakan ya. Banyak sebenarnya, karena memang karena memang tingkat stunting itu tinggi. Satu sisi sebenarnya di pemerintah itu sangat terbantu, utamanya kalau misalnya daripada kita berpikir kita harus kasih bantuan 1 rak telur, ya cuma dikonsumsi ya mungkin sekitar seminggu, mending kita kasih mini farm. Mini farm itu bisa berproduksi sampai dengan 2 tahun. Gitu. 2 tahun. Jadi kebutuhan anak-anak itu ya taruhlah misalnya kita ada 8 sampai 10 ekor. Ya kalau misalnya 10 butir setiap hari, satu rumah tangga itu cuma ada 5 keluarga, ya kan 5-nya masih sisa. Ya. Gitu. Betul. Daripada 5-nya sisa, yang mending numpuk di kulkas atau di pendingin, mending kita kasih ke tetangga. Gitu, tetangga 2-3 rumah yang membutuhkan telur. Tentunya itu cukup terbantu. Itu saya pikir kalau telur sih pasti tidak tinggal lah. Betul. Dan saya juga andalanku itu telur, Pak. Itu kalau misalnya kita buru-buru, ya sudah kita bikin telur. Benar sekali. Luar Jadi biasa. sebenarnya makanan praktis yang penuh dengan nutrisi. Telur. Telur. Tapi jangan juga itu terus setiap hari. Betul sekali. Kelebihan protein nanti ya. Kelebihan protein, betul. Sejauh ini selama 2 tahun di mini farm tak, melihat respon masyarakat di urban farming di pangan ini, khususnya di peternakan telur ini, seperti apa? Mereka semakin meningkat, semakin ingin, atau gimana? Iya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada plus minusnya. Plus minusnya sendiri, kalau plusnya sendiri tentunya mereka sudah pintar untuk memproduksi telur sendiri di halaman rumah dan bisa mendapatkan manfaatnya. Bahkan
hampir di seluruh mini farm di Kota Makassar itu sudah tahu memproduksi telur, mereka mau tambah lagi. Oh, tambah lagi. Tambah lagi. Cuman kan memang kita dibatasi, karena kan memang perkotaan itu bukan area peternakan. Ya. Jadi kita, ya kalau misalnya dari 10 mungkin mau tambah 10 lagi jadi 20, 30, ya kita masih bisa tolerir gitu. Nah kalau misalnya dia tambahnya jadi 100, Nggak bisa. wah itu nggak bisa, Wah. gitu. Karena memang perkotaan itu bukan peruntukannya untuk peternakan, gitu. Kalau saat ini sih memang positif di masyarakat, gitu. Adapun negatif ya memang area-area padat, khususnya saya ada di beberapa kecamatan di Kota Makassar itu seperti Kecamatan Mariso, kecamatan di mana? Di Biringkanaya, yang memang ya. area padat di Kota Makassar itu kan memang rumah mepet-mepet, terus ada kandang ayam, itu bisa menimbulkan bau. Betul. Jadi juga bisa menimbulkan protes di masyarakat. Betul. Seperti itu sebenarnya. Di situ yang agak itu ya, bukan karena apa, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mau mengganggu mungkin yang lain. Iya, juga betul. Yang lainnya karena baunya, itu tadi kotoran. Betul, jadi masalahnya seperti itu. Betul. Tapi sejauh ini respon masyarakat positif. Alhamdulillah, respon masyarakat itu positif. Dan saya pikir, saya lihat juga di Kota Makassar sendiri, khususnya di pemerintah Kota Makassar, insya Allah ingin melanjutkan program mini farm sebagai program unggulan untuk menyediakan pangan di masyarakat, khususnya di lorong-lorong. Karena saya pikir konsen bukan hanya konsen kota sebenarnya, konsen negara, bahkan konsen dunia sekarang adalah security food, bagaimana menyediakan pangan itu untuk masyarakat itu bisa tersedia. Betul. Gitu. Karena kalau pangan sudah terganggu, chaos di masyarakat tentu gampang terjadi. Betul. Gitu. Tapi kalau masyarakat dengan pangannya yang terpenuhi, itu akan aman sebenarnya. Tidak akan ada masalah karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Seperti itu. Jadi sejauh ini mini farm yang ada di Makassar sudah berapa jumlahnya nih Pak? Bisa dihitung nggak? Kalau di Kota Makassar sendiri ada sekitar 70 sampai 90. 70 sampai 90. 90. Selama 2 tahun ini berjalan. Selama 2 tahun ini berjalan. Meningkat terus setiap meningkat terus karena kebutuhan juga meningkat. Iya, betul. Karena kalau misalnya sudah menyentuh kebutuhan dasar, kalau itu bisa efisien, kalau bisa efektif dan jauh lebih murah dari hal yang biasanya, mereka akan pasti melanjutkan. Seperti itu. Dan sekarang terakhir itu saya lihat datanya itu sekitar 70-an sampai 90-an lebih. Untuk mini farm di Makassar? Mini farm di Kota Makassar. Di 14 kecamatan? Di 14 kecamatan. Gitu. Luar biasa ya. Berarti ini berhasil dan memang ini yang diperlukan. Benar. Mereka merasa ini memang yang diperlukan. Betul. Jadi setidaknya setiap RT atau setiap RW ada mini farm. Yang kita pikirkan bahwa tidak ada lagi stunting di Kota Makassar. Semua anak-anak pintar karena semua kebutuhan nutrisi yang mudah untuk didapatkan, nutrisinya banyak seperti telur itu terpenuhi di masyarakat. Sampai ya kita niatnya mimpi besar sih enggak masalah ya. Tidak ada yang larang sebenarnya. Mimpi besar kita itu ya di 2045 itu Indonesia emas itu bisa tercapai. Amin. Iya, oke. Terakhir sekali untuk masyarakat yang mungkin dengar podcast ini terus, wih kayaknya bagus sih kita buat mini farm seperti itu. Gimana caranya kalau misalnya mereka kepikiran mau juga buat mini farm di halaman rumah? Kayak gimana? Baik. Prosedurnya kalau mini farm sendiri itu yang punya Instagram bisa buka Mini Farmta. Mini Farmta di Instagram. Tulisannya Mini Farmta. Mini Farmta. Sambung semua? Sambung semua. Oke. Coba buka Mini Farmta yang logo warna biru, kepala ayam. Nah, di situ ada berbagai macam aktivitas kita. Boleh DM langsung ke kami. Jadi nanti kita survei, kita lihat dulu apakah areanya layak atau tidak gitu. Jangan sampai
kita bikin malah tetangganya yang ribut. Gitu. Oke, betul sekali. Jangan sampai baunya yang nyebrang, telurnya yang kita makan. Itu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Harusnya kan telurnya juga nyebrang. Ya, betul. Gitu. Nah, kita survei, setelah kita survei, posisi letaknya bagus, sesuai untuk mini farm sendiri, peternakan ayam mini di rumah, baru kita lanjut untuk pemasangan. Oke. Setelah pemasangan, barulah nanti kita ajar bagaimana beternak yang baik, bagaimana beternak yang efisien. Karena buat apa juga kita beli mini farm, tapi kita tidak tahu bagaimana peliharanya. Betul. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali pemirsa. Jadi tinggal klik di Instagram Mini Farmta. Ada informasi banyak deh di situ. Silakan DM juga ya. Benar. Kalau mungkin mau tanya-tanya seperti apa, dan ini saya rekomendasiin deh karena Mini Farmta ini sangat bagus di wilayah Kota Makassar juga, di perkotaan. Karena boleh nanti kan lihat program-program kita di situ. Boleh lihat teman-teman bagaimana sih aktivitasnya setiap hari. Ya kalau memang sesuai itu dan tertarik, ya kenapa tidak? Ya betul. Iya, Maintenance iya. di awal mungkin agak ya, tapi selanjutnya pasti bisa dapat keuntungan yang sangat luar biasa. Selain bisa juga dapat keuntungan, dapat produksinya juga banyak, terus bisa relaksasi juga katanya ya. Benar sekali. Dengan hiruk pikuk kota yang ribut banget, padat banget, tapi dengan dengar suara ayam di pagi hari bisa jadi penenang. Benar. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Fahmi atas sharing-sharingnya bersama kita semua ini. Semoga informasi tadi ini bisa menginspirasi seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Dan selanjutnya dari 90 mini farm di Makassar bertambah terus ya. Jadi 100. Iya, jadi 100 lebih. Pokoknya bertahan terus ya, karena ini juga didukung sama pemerintah Kota Makassar. Iya. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Itu saja. Terima kasih ya Pak Fahmi ya. Iya. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi podcast yang sangat seru dan juga semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.